Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat bagi semua seluruh santri Nusantara dan juga kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat lahya minhul amwat. Dan yang mati kita sebutkan juga biar kita dapat berkahnya. Jadi alhamdulillah kami udah mendatangkan Mas Taufik. Ini alhamdulillah pengalaman di pesantren itu lumayan banyak dan juga beliau itu bukan cuman nyantri dan beliau itu juga menimba ilmunya dengan kuliah gitu, beliau. Jadi Mas Taufik kan namanya? Yes. Oh, iya, alhamdulillah. Jadi Mas Taufik itu dulu waktu mondok itu berapa tahun Mas? Sekitar 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih. Berarti lumayan lama berarti ya. Iya, lumayan itu, Bos. 10 tahun. Itu kalau di pondok pengalaman Mas Taufik itu gimana? Yo, selama Waktu di baru-baru pesantren. masuk pondok itu. Oh iya, biasa. Misal karena di pesantren itu memang ada namanya kakak kelas gitu, ada ketua kamar itu kan pasti lebih tua dan lebih lama beliau di pesantren. Juga saya masih baru-baru dulu ya manut. Jam segini belajar, jam segini mandi, jam segini waktunya hafalan, setoran, itu ada pasti di pesantren kayak gitu. Khususnya di santri-santri salaf pasti ada. Anggap masih hangat-hangatnya masuk pesantren. Oh. Jadi masih mengikuti program-program lah. Mm. Ya, ya. Terus di dalam pesantren itu biasanya Mas Taufik itu belajar apa aja? Pesantren itu belajar banyak banget kalau di pesantren, khususnya kalau di santri salaf. Saya pikir dulu santri salaf itu cuma santri salaf yang banyak programnya. Ternyata di santri modern itu banyak banget, juga banyak maksudnya di santri-santri yang udah modern seperti Gontor itu. Padahal saya punya teman dari Gontor kan banyak. Terus teman saya di Sarang, di Rembang, di Mbah Mun itu juga ada kayak gitu. Oh, temannya. Nah, saya tanya-tanya, yo memang padat kadang kegiatannya musyawarah kayak gitu, ngaji, bandongan, sekolah, itu banyak macam-macam lah kehidupan santri di pesantren. Terus masalah keekonomian sampean? Maksudnya Di pesantren. di pesantren. Nah, ini dikirim bos, masa dikirim. ini kirim sampai kerja bos? Ya enggak takutnya ikut modal Ya enggak, syarat-syaratnya santri salah satunya itu ya harus ada kiriman. Kalau di taklim terkenal kan pasti ada harus ada salah satu syaratnya itu lulus zaman itu kita harus selama ngaji. Terus ya ada zatnya, zat itu istilahnya sanggul lah pasti ada. Itu harusnya ada lah. Masa kita gratisan, makanya sampai ada kiai itu salah satu dulu pernah dengar ceramah, saya itu enggak setuju kalau santri itu enggak dikirim terus dapat beasiswa itu katanya. Ya, pasti mereka punya alasan tertentu karena memang salah satu syaratnya santri kecil memang dia tidak mampu misalkan enggak dikirim, udah enggak punya secara finansial sudah enggak mampu ya itu ya enggak apa-apa. Memang ada rusuhnya. Rusuh itu. Baik. Di pondok pesantren kayak apa ya? Istilah yang tiga roda itu semangat semua gitu ya. Iya. Ya, apa tiga roda? Dulu saya itu gak paham masalah tiga roda itu. Saya pahamnya tiga roda. Bukan bajai itu. Bukan. Saya nonton apa itu? Bajai Bajuri. Bajai Bajuri dulu pas zaman-zaman dulu. Harus santri itu harus tiga roda harus semangat. Tiga roda. Kalau roda yang satunya jatuh, tidak semangat, tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Terus yang tiga roda itu apa aja? Tiga roda itu biasanya kan harusnya kita harus belajar, terus juga ada orang tua kayak gitu. Terus ya ada syaratnya, ada sangunya kayak gitu. Jadi kita kan di pesantren kan harusnya ya beli gitu, terus kita iuran syariah namanya di pesantren saya dulu syariah namanya. Syariah itu kayak SPP lah, mungkin bahasa kerennya sekarang itu kayak syariah itu dulu pas saya dulu itu masih murah. Sekitar 2010-an itu di pesantren saya masih 20.000 15 sampai 20 ribuan lah. Itu per bulan. Per bulan. Per bulan itu kan murah banget kan. Berarti murahan pesantren ya. Iya. Daripada kayak sekolah umum. Iya, ya sekolah umum kan istilahnya udah negeri itu bos. Kalau di pesantren saya kan itu murni dari
hartanya pengasuh lah buat sekolahan itu harta-harta bukan swadaya dari negeri nggak dulu bukan dari pemerintah dulu. Kalau sekarang mungkin ya agak nggak mungkin terlalu semua mungkin sekitar 20% ada dari pemerintah. Kalau dulu apalagi ya sebelum saya itu murni istilahnya swadaya masyarakat itu semangat untuk ya ini udah alih harus dibuatkan pesantren. Nah, gitu ya masyarakat ya semangat antusias. Iya, iya. Mas Taufik itu ketika mondok pengalamannya itu seperti apa? Maksudnya Banyak pengalaman di pesantren itu, Pak. Pengalaman pesantren yang sampai saya pengalaman yang paling lucu itu santri banyak yang identiknya itu santri banyak yang ngantuk, itu biasa. Ya kan? tidur Istilahnya biasa. gitu. Secara logika orang ngantuk kan orang banyak bekerja. Tapi kalau santri ngantuk berarti dia banyak Banyak ngaji, ya, banyak kegiatan gitu kan. Logikanya kan kayak gitu. Santri ngantuk ya biasa. Berarti kalau nggak ngantuk-ngantuk berarti dia selalu tidur dong kayak gitu kan. Tapi kalau yang ngantuk-ngantuk itu biasanya kan banyak kegiatan berarti kan. Banyak musyawarah, terus banyak ngaji, banyak belajar, itu biasa santri ngantuk kayak gitu. Biasanya kan gini Bang, kalau mondok itu yang tentang peraturan lah, tentang peraturan itu kan kadang apa, kalau pandangan yang dari luar itu Ngeri maksudnya. ngeri 24 jam 24 jam tidurnya kegiatannya. cuman jam 10 bangunnya tuhur itu terus kegiatan lagi. Dulu itu saya masih pertama di pesantren kan sekolahnya mulai pagi ya, mulai pagi itu sekitar jam 7 udah masuk, jam 9 istirahat, terus zuhur setengah jam sebelum zuhur itu udah siap-siap berjemaah. Istilahnya kan ada pesantren yang mewajibkan berjemaah, ada pesantren yang mewajibkan. Kalau di pesantren saya itu wajib, kalau nggak berjemaah dihukum kayak baca yasin. Oh, baca yasin. Iya, baca yasin, terus khataman Al-Qur'an kadang gitu. Kalau sampai beberapa catatannya nggak ada berjemaah, sampai 5 beberapa waktu nggak berjemaah itu dihukum. Ya itu ya waktu itu ya kayak disingkat banget nah gitulah. Iya. Berarti memang hukumannya itu kan memang ada sebabnya. Ada sebabnya karena dia itu melanggar dari aturan pesantren. Iya kan kadang kebanyakan orang tua, kenapa anak saya kok berdiri di situ? Apa salahnya anak saya? Tapi dia orang tua itu lebih banyak tidak menanya dulu kan? Enggak nanya. Kenapa anak saya kok seperti itu? Memang ada aturannya di pesantren. Biar tidak ada kesalahpahaman kan? Oh. Bentar ini bos, ini boleh ngerokok nggak? Wah boleh. Wah, soalnya kan yuk kan kebiasaan bisa. santri kan ngerokok biasanya. Kok harus ada. Apalagi santri salah bener. Enak kadang. Karena kadang ini apa ya? Rokok itu kadang menjadi semangat santri untuk ngaji, diskusi. Kadang santri kalau teman ngajak teman itu diskusi bro, malas nggak ada rokoknya kayak gitu. Kadang itu nggak jadi diskusi itu karena nggak ada rokoknya. Tapi rokok tidak sempurna. Iya. Masih kurang satu. Iya, harus ada kopi. Nah itu dia makanya sampai di Kediri itu sampai dikarang kitab Irsyadul Ikhwan fil Quhwati wad Dukhan itu menceritakan tentang rokok dan kopi ya gitu. Irsyadul Ikhwan. Memang ada kitab. Iya ada kitabnya karena identik pesantren kan ada kopi dan rokok gitu. Jadi enak. Jadi ibaratkan kita nyantri dalil tentang referensi tentang rokok dan kopi udah ada bos, itu santri. Iya, santri. Enak juga, santai juga berarti. Kalau memang non santri kan biasanya kopi itu buat apa? Mikirin hutang. Mikirin gimana ini saya hutangnya saya nggak bisa bayar ini itu. Kalau santri kan kopi menikmati sambil tadakur itu kan biasanya. Sambil mikirin hafalan nggak rampung itu biasanya awalan santri kan juga bukan cuma jangan salah, biasanya kan orang-orang itu di segi finansial kan ada yang hutang kopi hutang beras. Nah santri hutangan hafalan bro. Kadang diingat oleh ketua kamar, loh ini kamu udah minggu yang lalu nggak bayar hutang, maksudnya bukan hutang uang tapi hutang hafalan kayak hafalan. Kan memang ada targetnya. Ada targetnya kadang. Harus zuhur hari ini harus hafal 5 bed gitu ya. Kalau ada hafalan. Bed-bednya itu. Apalagi yang basicnya tahfidz misalkan, apalagi itu ketat. Tahfidz, menghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an. Terus di situ kan kalau apa ya namanya? Santri
itu kan pandangan orang luar itu kalau yang bukan santri ya non santri itu biasanya jadi santri itu enak. Enak ya? Enaknya yang dipikirin apa? Dikirim gajian tanpa kerja yang penting belajar gitu kan. Padahal dalam konteks kitab kuning di ulama-ulama salaf itu santri yang nggak belajar dan nggak mutolaah terus mendapatkan uang dari kiriman orang tuanya itu haram dimakan kalau kita nggak belajar. Oh kalau nggak belajar. Padahal itu masyhur di kalangan santri kayak gitu. Berarti Jadi santri udah punya ideologi tersendiri lah di bidang ekonomi saja kita udah udah dapat referensi sanatnya itu ada. Jadi santri misalkan santri wah saya nggak belajar. Kadang teman saya itu gini bro, loh kamu kok sering-sering belajar kok sering hafalan? Ya ngilangin keharaman. Jadi kalau dikirim nggak belajar kan haram. Nah kalau kita udah belajar kan nggak haram udah. Jadi ideologi karakternya santri sudah tersusun kayak gitu loh, terbentuk kayak gitu. Itu kerennya santri. Iya. Terus ini bos juga bos. Kalau di pondok pesantren itu kan memang kegiatan itu memang ada belajar kita juga menyesuaikan zamannya juga, ya kan? Menyesuaikan dari dalam kitab. Nah, terus ngopi dulu bos. Oh iya. Kopi. Jangan sampai dingin ini bos. Nah, terus bos ini lebih-lebih di desa saya memang apa ya? Asalnya sampean di mana tuh? Saya itu orang Jawa Timur. Jawa Timur. Sama berarti ya? Sama. Ya makanya saya undang sampean bos. Biar sepemikiran. Sepemikiran maksudnya. Gimana leluconnya orang Jawa Timur? Memang di apa ya? Di Jawa Timur itu kalau kota-kota pesantren banyak alhamdulillah kan. Khususnya kalau di kabupaten saya itu di sekabupaten saya itu udah ada sekitar 200 lebih pesantren itu. Satu kabupaten. Bayangkan kalau misalkan teman-teman yang dari Pamekasan, Madura, apalagi yang sampai se-Jawa Timur berapa ratus pesantren itu. Semenep saja itu udah ada sekitar 200-an pesantren lebih. Nah, terus gini bos, biasanya ya, kalau di kampung saya kan memang masalah pendidikan khususnya pesantren itu pemikiran orang-orang tua. Ini kalau saya mondokkan anak saya, itu mau dikemanain? Iya, kadang gini, setelah mondok, ujung-ujungnya apa? Oh, kalau mondok jadi santri nanti cari duit, kerja pasti kerja ini. Kalau anaknya orang tani pasti nyangkul kayak gitu. Kalau dipondokin, gitu kan. Pasti akhir-akhirnya nyangkul kayak gitu. Kalau anaknya pedagang pasti akhirnya dagang gitu, mas omset kayak gitu maksudnya. Terus ya yang dipertanyakan kan bagaimana masa depan santri itu setelah udah lulus biar tidak ada kesalahpahamannya. Terus gunanya kita itu belajar di pesantren itu biar tidak salah paham dari orang tua itu bagaimana ini untuk dimondokin harus kerja. Jadi masalah seperti itu memang masyhur secara umum. Jadi kekhawatiran itu pertama kadang orang tua punya pemikiran seperti itu. Terus kedua kadang pemikiran orang tua itu kalau udah yang ngalamin nyantri di pesantren, kadang itu makin yakin kalau suatu saat anak saya ini kalau di pesantren, kalau enggak di pesantren ini mau jadi apa? Itu omset kedua itu. Kalau omset pertama kadang orang tua kan, kamu di pesantren anaknya pedagang pasti pedagang, anaknya petani pasti petani kan kayak gitu. Tapi kalau omset orang tua yang agak-agak waras lah istilahnya, sudah tertanam ajaran tentang keilmuan, sudah tertanam keilmuan. Quote-nya itu seperti ini Bu, saya pernah mendengar quote kayak gitu. Jadi kita itu berat dengan masa depan, terus kita menyesal dengan masa lalu. Kadang nggak memikirkan masa sekarang. Nah kayak gitu maksudnya kan. Jadi seakan-akan kita nggak bisa hidup di masa lalu, kita nggak bisa hidup di masa depan. Kita nggak memikirkan, nggak menikmati yang sekarang. Kayak gitu. Jadi istilahnya di dunia santri itu kita nggak keberatan besok mau jadi apa. Yang penting saya tahu ilmu agama, tahu tentang tauhid, tahu tentang fikih, harus tahu tentang sosial itu sebenarnya. Masalah nanti kita mau jadi apa ya terserah. Masalahnya kan bukan masalah sih sebenarnya, itu cuma mindset orang tua mungkin yang tidak yakin karena melihat tetangganya yang dulu nyantri terus udah sampai ke rumah kan tetap aja kayak gitu. Padahal ya itu biasa aja maksudnya kayak gitu. Istilahnya kalau santri itu istilahnya kita berguna.
Istilahnya itu kita berguna. Nah, berguna itu yang kadang disalahartikan, berguna itu harus jadi kiai gitu kan. Kalau nyantri harus jadi kiai, jadi guru, padahal itu enggak. Padahal itu enggak. Pernah dulu saya itu dikasih moidah seperti di Wejang guru itu pas nyantri. Santri itu nggak usah takut besok jadi apa dan takut nggak jadi apa-apa. Itu mindsetnya santri yang harus dibangun. Istilahnya gini, kalau kita udah tahu tentang tauhid, tentang agama, tentang itu kita jangan pikirkan tentang nanti pekerjaan kita jadi apa, bro. Masalahnya kita mikirin masa depan itu berat. Karena nggak ada orang yang menjamin kita itu besok hidup itu. Siapa coba yang bisa menjamin besok pagi kita akan hidup? Nggak ada kan? Nggak ada. Walaupun sultan nggak tahu. Walaupun sekelas miliarder nggak menjamin kita besok hidup itu bisa hidup, itu nggak menjamin. Istilahnya pemikiran kayak gitu ya harus mindsetnya harus dirubah. Istilahnya kita sekarang nikmati dulu. Memang kita kalau santri kita nyantri dulu yang benar, ngaji yang benar, ngabdi yang benar kayak gitu. Dulu itu saya nggak sempat loh. Misalkan sekarang kan saya kuliah di Jogja, khususnya di Universitas Nahdlatul Ulama lah. Itu saya dulu nggak kepikiran mau nyantri ke sini, mau pesantren sambil kuliah itu nggak kepikiran. Nggak kepikiran dulu. Saya dulu kepikirannya mau ngaji terus pindah ke Sidogiri, pindah ke Lirboyo, tapi sampai sekarang niat itu masih belum pudar lah, istilahnya masih ada. Kalau ada teman-teman yang mau ngajak ngaji Ramadan ke Lirboyo, Sidogiri atau Jawa Tengah, ke Rembang, itu saya masih pengen lah istilahnya kayak gitu. Nanti mahabbah untuk cari ilmu itu. Nah, ya istilahnya kita kan harus belajar, ya kan? Kan memang yang diwajibkan oleh Rasulullah itu kan untuk mencari ilmunya. Kalau seandainya kita itu diwajibkan untuk sukses, bahaya itu. Lah iya. Ya kita kan nggak dituntut sukses kan. Kata Cak Nun itu kan, Mbah Najib kan, Tuhan itu nggak menuntut kita untuk sukses, tapi kita itu dituntut untuk berjuang dan berjuang. Kata Kiai Mustafa Bisri itu, kalau kita dalam keadaan nyantri tidak belajar, istilahnya sudah merasa pintar, maka pada saat itulah Anda itu bodoh. Bodoh itu iya. Karena kita harus belajar dan belajar. Kayak gitu. Terus kan ini Mas Taufik kan sambil kuliah. Sambil kuliah. Pendapatnya sampean lah. Kan kalau kemarin itu masih kayak di jalan raya ada demo, itu kan terkenalnya dari mahasiswa aktivis, ya kan? Itu pandangan sampean itu. Ya menurut sampean kan selaku santri. Kalau masalah itu saya itu ngambil dari makolahnya Mbah Mun. Karena juga ada guru saya itu juga lulusan Al Anwar Rembang itu. Jadi saya di pesan maksudnya saya itu punya guru di Madrasah Dinah dulu itu pernah mondok di Al Anwar gitu. Jadi secara keilmuan saya itu masih punya sanad ke Mbah Mun, karena guru saya dulu Ustadz itu ada yang menyantri di Mbah Mun. Jadi quotesnya Mbah Mun itu, santri itu di samping religius juga nasionalis. Jadi arti religius itu kita harus berpegang dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di Nahdien misalkan. Itu harus berpegang dengan religius. Nasionalis itu kita itu pegangannya itu untuk negara. Untuk negara. Istilahnya politik, misalkan cuman politik, siasah politik itu ada. Imam Syafi'i pernah dipenjara, gitu kan. Imam Abu Hanifah pernah dipenjara. Itu masalah politik. Masalah politik. Jadi politik itu ya enggak jangan istilahnya kita jangan politik zaman sekarang itu enggak ada itu kurang baca kitabnya. Padahal masalah politik tentang bab siasa itu dijadikan bab oleh Imam Ghazali. Oh berarti memang sejarah dulu itu memang ada politik ya? Itu memang ada, bukan cuman sejak zamannya Madzhabul Arba' ataupun ulama-ulama salaf. Sejak zamannya Sayyidina Ali tentang politik Umar bin As itu kan sebuah politiknya Sayyidina Ali juga itu. Jadi memang ada kitabnya itu, kalau teman-teman santri paling terkenal masyhur itu biasanya. Itu ada namanya kitab Ahkamus Sultaniyah, itu tentang kenegaraan. Kitab yang bahas tentang kenegaraan. Jadi di pesantren itu sebenarnya lengkap, bro. Jadi kita saya aja gak hafal nama-nama kitabnya. Itu di Ahkamus Sultaniyah itu tentang cara kita taat kepada pemerintah, terus kita demokratisnya seperti apa. Itu ada.
Jadi kata Mbah Mun, di samping kita religius sebagai santri, kita harus nasionalis, maksudnya kayak gitu bro. Pesantren itu mengajarkan ya bukan cuma mencetak kita dari segi religinya saja, tapi nasionalisnya kita harus ada. Karena kalau berbicara tentang organisasi Nahdliyin itu kan dari Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, itu kebanyakan memang santri dulu itu bro. Untuk menjajah berperang di Surabaya itu memang santri. Jadi sebelum adanya Nahdliyin itu santri di Indonesia sudah ada itu. Oh. Sudah ada. Saya kira itu apa? NU ada dulu, baru pesantren Ya ada. enggak, santri itu sebelum adanya Nahdliyin, sebelum adanya Nahdlatul Ulama. Oh, ya. Terus itu kan kadang kan kita ini untuk pengalaman tentang ya Demo-demo misalnya. politik kan kayak tadi itu kan kalau memang zaman dulu memang ada. Ada politik siasa itu memang ada. Kadang orang yang salah pandang politik itu melihat oknumnya. Padahal yang harus dilihat itu dampaknya. Dampaknya itu manfaat enggak sama rakyat, manfaat enggak sama orang banyak kayak gitu. Andaikan kita itu ulama kita mengharamkan politik, ya si Mas Ari terus Gus Dur itu enggak akan mendirikan partai PKB itu, bro. Lah iya, istilahnya apa ya? Yang dilihat santri itu sebenarnya bukan oknumnya, tapi kemanfaatannya. Makanya banyak mahasiswa demo kayak gitu. Istilahnya harus jelas itu dapatnya kita tujuannya apa itu kan. Itu harus jelas kayak gitu. Istilahnya kita jangan anarkis. Kalau anarkis itu membuat kerusakan itu la tufsidu fil ardi gitu. Kita jangan membuat kerusakan di bumi. Negara ini sudah rusak terus kita anarkis lagi. Oh, kacau kita, Bo. Lebih kita itu tidak mengetahui sejarah. Jadi demo itu biasa untuk membela rakyat kecil itu biasa. Istilahnya kita jangan ditunggangi oleh oknum-oknum yang lain. Jadi istilahnya kita harus membuat informasi seperti itu, kita harus lengkap. Ini permasalahannya apa, jalan keluarnya bagaimana, terus manfaatnya pada siapa. Terus ya kayak pandangan dari kayak salaf itu kan tentang kekhalifahan itu kan harus kita tahu kan. Benar. Harus tahu. Benar. Ini ngerokok dulu, bro. Rokok, Bang. Ini yang enak. Oh iya. Kalau santri itu rokok apa aja? Bahkan di pesantren saya dulu itu kalau nanya rokok sama temen, ada rokoknya, bro? Oh, ada tapi bil misli. Bil misli. Misel istilah Jawa ngelinting. Kalau di Sumeneb namanya misel. Jadi misel itu kalau dalam bahasa Jawa kan ngelinting. Nah, kalau di Sumeneb itu namanya misel. Jadi ada tapi bil misli dengan misel kayak gitu. Berarti apa? Istilah kita dijadikan istilah sehari-hari gitu. Itu keren kan santri kan? Hebatnya santri itu. Kayak gitu. Jadi semuanya itu ya kita istilahnya dibuat sebagai ideologi lah. Ideologi kita itu enggak sembarang ideologi tapi ada landasannya kayak gitu. Jadi kalau masalah khilaf dengan modern seperti ini, misalnya kalau kita bandingkan dengan zamannya Khalifah Sayyidina Umar, Khalifah Sayyidina Ali itu ya istilahnya. Kalau saya berpikir orang yang petang-peteng mendirikan khilafah terus iya kan itu kan rame kan kayak gitu kan. Ya kan itu berbeda pendapat. Tetapi ya istilahnya kalau saya sendiri itu ya kita di Indonesia itu kurang Islam bagaimana sih? Kurang Islam bagaimana? Kembali kepada salah satu makalahnya Mbah Mun itu yang diislamkan itu orangnya, bukan negaranya. Otomatis kalau penduduknya kita muslim insyaallah damai karena Islam itu rahmatan lil alamin. Harusnya kayak gitu kan. Rahmatan lil alamin. Dan juga bukan zamannya nah, iya kan. Tapi orang-orang sampai sekarang yang khilafah di Timur Tengah sekarang kan masih perang kacau. Indonesia kan tentram. Ya kan tentram, kita itu mau sholat itu di mana aja boleh di masjid. Oh, di Timur Tengah kan ada batasan-batasan tertentu harus di masjid ini, terus adanya dilarang seperti ini kayak gitu kan. Ya istilahnya santai aja lah. Yang penting kita ngaji, yang penting kita belajar kayak gitu. Istilahnya berpandang beda pendapat dalam segi kita punya apa sih kok bisa enggak manut ataupun ikut dengan pendapat ulama di zaman dahulu itu ya memang santri itu ya harus ranahnya di sana, Bos. Jadi santri bukan membuat kegaduhan tapi mendamaikan umat, mengimbangi peradaban. Karena jujur saja peradaban itu nggak bisa dihentikan.
Makanya dari sekian banyaknya santrinya Imam Syafi'i sampai berapa ratus kitab itu yang dikarang oleh Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani, terus Zakaria al-Ansori itu kan itu bukan menghentikan zaman sebenarnya, tapi mereka punya mesin teleportasi untuk apa? Untuk kembali pada rujukan yang lama, yang dahulu. Istilahnya Nahdien kan al-muhafadzatu apa itu? Al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, kayak gitu kan. Kita menjaga apa? Menjaga tradisi yang lama terus menjaga tradisi yang lama yang baik terus mengambil tradisi sekarang yang lebih baik. Nah, itu seharusnya. Jadi istilahnya kita beragama dan bernegara itu damai. Damai. Masya Allah. Hebatnya santri seperti itu ya Bang. Kita sementing kita itu gini, insya Allah bukan cuma saya aja yang yang heran, yang kaget gitu. Kok bisa? Kok bisa kayak Mas Taufik dikit-dikit baca Arab kayak gini. Coba minta apa? Bacain lah Kitab maksudnya. kitabnya, iya. Oh beneran ini bro? Iya Bang. Soalnya gini, pasti nanti netizen juga itu. Ya gimana? Teman-teman di luar lah iya, maksudnya iya, gitu. Teman-teman di luar itu nanya, lah ini gak ada harkatnya. Terus maknanya gimana? Mungkin bisa Itu dulu kan dicontohkan. terkenalnya kitab kuning gitu kan. Itu kan kertasnya masih kuning. Kalau sekarang kan yang keluaran Beirut, Lebanon itu kan udah putih. Jadi istilahnya sudah pakai Hitam putih. kita putih sekarang. Yang penting itu kan harkatnya. Jadi memang kitab kuning ataupun putih kalau nggak ada harkatnya kan angel bos. Kalau di pondok saya bukan kalau gak ada harkatnya diistilahkan kitab gundul. Gundul, ibarat kepala nggak ada rambutnya. Rambutnya gitu. Iya gundul. Banyak sebenarnya kitab. Kalau saya bacakan ini kitab apa ya, santri itu kalau istilahnya santri bisa membaca kitab ini. Ini bagus ini. Ini di dalamnya ada khilaf tentang tarawih, tentang tawassul, terus qiraah itu sampai apa enggak pada mayit. Terus ada istilah sedekah untuk mayit. Ini kan biasanya yang sering geram terus geger di Indonesia kan. Dari berbagai kubu biasanya kan. Ini bagus. Pedoman santri memakai Ahlus Sunnah karangannya Mbah Haji Ali Maksum Yogyakarta. Kitab apa itu? Ahlus Sunnah namanya. Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hujjah Ini bagus ini untuk karangan untuk pelajaran bacaan santri. Istilahnya biar itu enggak saling gastis lah. Khilaf itu di antara ulama ini memang identik dengan khilaf kalau di furu itu bos. Berbeda pendapat itu santai. Maksudnya sekarang kan udah berbeda pendapat dihujat terus dicaci maki enggak. Ulama zaman dahulu itu santai menghadapi khilaf kayak gitu tuh santai. Seperti biasanya Imam Romli, Imam Ibnu Hajar itu kan. Kalau Imam Romli haram, Imam Ibnu Hajar sunnah misalnya. Itu mereka enggak saling hujat, cuma santai. Perbandingan itu harus ada. Tapi di situ kan mempunyai landasannya mereka itu kuat kayak gitu, pengalamannya ngajinya mereka itu lama kuat. Kadang kita mentang-mentang tahu cuman kitab satu, kitab apa, kitab yang kecil itu. Saya belajar kitab. Padahal ditulis sendiri kitabnya itu. Masya Allah. Jadi istilahnya santri itu sekarang yo jangan ilfil lah kita santri. Istilahnya kita ngaku santri itu keren. Santri keren. Jadi pengalaman dan wawasan santri itu dari sejak di pesantren udah umur 12 tahun udah dicekoki, udah dipelajari tentang karya-karya ulama yang fenomenal kayak gitu bro kan. Makanya mereka punya pemikiran yang keren kayak gitu kan. Iya. Dan sesuai. Sesuai kayak gitu. Jadi mereka berpendapat itu memang punya redaksi yang kuat kayak itu. Makanya di kalangan pesantren itu terkenalnya Basul Masail itu. Kalau di MWC di PC itu biasanya ada Basul Masail antar PC di PCNU itu biasanya antar pesantren se-Jawa Timur sampai sekarang itu ada alasannya. Kalau nggak salah LBM se-Jawa Madura itu sampai sekarang ada. Kayak diskusi. Itu semua santri Jawa misalkan terus santri Madura itu ada. Itu biasanya tiap bulan dikilir di pesantren mana di pesantren. Sampai sekarang tradisi kayak gitu masih terjaga lah. Jadi biar santri itu pengalamannya fokusnya bukan hanya di dalam saja, kita bisa diskusi dengan santri-santri di luar gitu. Makanya kayak gitu itu kan keren banget lah istilahnya. Misalkan ini saya bacakan tentang ini dalam kitab Wasiatul Mustafa karena Mbah Ali Maksum. Misalkan ya Aliyu
tasaddaq ala mautaka fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim wa yafrahuna biha. Jadi misalkan kita baca tentang bab sedekah, biasanya kan tradisi-tradisi Jawa atau di Madura atau di daerah-daerah lain lah, kita itu menyedekahkan orang yang mati, kayak gitu kan. Jadi seakan-akan masa sih orang mati itu masih disedekahkan, sampai apa enggak? Itu kan? Kalau udah mati. Iya. Padahal tradisi dan kalam-kalam ulama yang bahas tentang itu banyak. Ini salah satunya teman-teman kalau baca kitab Ahlus Sunnah nggak perlu cari repot bahas atau mencari di kitab-kitab yang besar seperti kitab Majmu, terus Hasyiatul Jamal, terus Mizanul Kubro. Jadi di sini sudah terangkum, kayaknya udah lengkap kalangan beliau di Mbah Ali Maksum Yogyakarta. Masya Allah. Udah banyak. Jadi memang kata di sini redaksinya yang diaturkan Mbah Ali Maksum, wahai Ali, sedekahkanlah bagi orang-orang mati kalian. Fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna biha. Jadi istilah secara pembahasan bebasnya di kuburan itu, di masjid itu Tuhan sudah mengutus malaikat. Nanti kalau orang yang masih hidup, misalkan anaknya masih hidup, itu diutus malaikat itu untuk mengambil makanan itu terus nanti dikasihkan, istilahnya pahalanya ya. Kalau nggak mungkin lah kita sedekah kitab langsung hilang. Kirain disuruh kasih makan Ke kuburan maksudnya ya, enggak, itu disedekahkan, nanti niatkan pahalanya ke mayit. Jadi memang Allah itu mengutus mengutus malaikat untuk membawa sedekah itu pada nanti yang mati kayak gitu. Jadi mereka itu bisa fayafrahuna biha, mereka itu bisa yang asal mulanya itu mereka galau terus nggak disedekahin, wah ini ada dapat sedekah dari anak-anakku, ini dari ponakanku, gitu. Itu memang diwakilkan malaikat seperti itu. Memang doa. Jadi Bukan maksudnya kekayaan kan? iya bukan, tapi istilahnya pahalanya itu disedekahkan, diususkan untuk si mayit kayak gitu. Memang ada, ini dari kitab Wasiatul Mustafa Mbah Ali Maksum mengutipnya kayak gitu. Jadi memang kalau nggak ada harakatnya ya kok bisa dibaca ya Aliyu, itu nanti ada metodenya itu. Oh, kayak Ada rumus. kayak enggak, maksudnya untuk membaca kitab itu harus ada nahu, soroh, terus mufrodat. Nah iya itu, apalagi kalau berbicara tentang hukum. Kalau cuma membaca kan itu udah cukup. Tapi kalau membicara tentang hukum kita harus paham tentang usul fiknya, qaidul fiknya, ilmu ma'aninya, bayannya, ilmu batiknya, itu harus paham. Jadi ulama kita bersyukur menjadi santri itu kita diajarkan tentang metode-metode seperti itu. Jadi kita bisa paham tentang, misalkan satu contoh, misalkan may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka kita akan dipahamkan tentang agama. Berarti kalau orang yang nggak paham agama berarti nggak dikehendaki baik misalnya. Nah, itu kalau diambil secara tekstual, bukan secara kontekstual, artinya nggak mengambil dari berbagai metode, misalkan dari berbagai metode, itu salah. Itu gunanya nanti ada ilmu bayan, ilmu ma'ani gitu kan. Jadi jangan-jangan kalau tekstual kita bahaya itu nanti kita mas. Jadi teman-teman kalau di pondok pesantren itu bukan kita itu dididik cuman belajar kitab doang. Juga jadi wawasan tentang modern itu kita harus paham. Makanya di pesantren itu terkenal biasanya ada jargon berwawasan modern berhati salaf gitu. Wawasan kita modern tapi pengetahuan kita tentang ulama itu tetap salaf kayak gitu. Kita punya rujukan di masa lalu agar kita istilahnya agar kita melakukannya, merealisasikannya di masa sekarang kayak gitu. Itu santri harus punya jargon seperti itu, Mas. Jadi kita itu menanggapi aktual masalah-masalah yang baru terjadi, baru hangat tentang hoax dan lain sebagainya, tentang kenegaraan, keagamaan, kita harus punya rujukan. Keilmuan kita harus jelas dari mana kita, guru kita siapa kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Taufik ya udah memberi pengalaman pesantren. Hidup santri. Santri keren. Walaupun saya itu mondoknya masih kurang dan alhamdulillah semangat saya. Alhamdulillah. Itu masih pengen mondok lagi. Oh iya bos, nanti kalau udah punya istri mondok lagi. Ya setiap malam Jumat pulang. Itu hebatnya santri. Iya benar. Aduh. Insyaallah. Jadi teman-teman
kita itu harus semangat mencari ilmu di dalam pesantren. Bukan jangan memandang separuh tentang pesantren. Di pesantren itu pembelajarannya juga disiplin. Jadi tentang kadang ya diajari kita bertetangga, bersosial dengan teman. Itu kan istilahnya kalau kita udah pulang udah punya tetangga. Kalau di pesantren kan kita punya teman sekamar, teman sedaerah. Baik, terima kasih Mas Taufik. Alhamdulillah di podcast pada pertemuan ini berjalan lancar. Dan saya ini mengundang Mas Taufik ini, Masya Allah, alhamdulillah. Nanti banyak teman-teman saya diundang, jangan lupa bos. Banyak teman-teman saya yang nyantrinya di Kalimantan. Ada teman saya namanya itu Kang Ismail, itu keren. Jadi beliau itu jadi istilahnya itu pengembalian saya untuk mendeteksi permasalahan yang sekarang maksudnya. Beliau itu nanti harus kesini lah. Harus di Sumatera. Iya, beliau pengalaman beliau tentang sekarang kan zaman-zamannya tentang perekonomian melalui kripto. Nah, itu beliau paham betul kadang. Karena beliau itu wawasannya modern kayak gitu, modern karena wawasannya luas beliau. Kirim nomornya nanti. Oke, siap, nanti tak share. Kan enggak merokok itu. Oh, Mike. Ngerokok dia. Rokok dia, Bos. Iya, rokok. Kalau rokok tenang. Kopi jangan habis, Bos. Kalau beliau itu ngopi, harus ngopi. Oh, tenang. Di podcast ini, Bos, siap semuanya. Banyak ada teman saya dari Sumatera, terus ada dari Lombok, itu banyak teman-teman saya. Nanti tinggal calling lah. Oh, siap Pak Bos. Oke, terima kasih Mas Taufik. Alhamdulillah kita berjalan lancar di podcast ini. Guyon tapi serius, Santri Official. Akhiran ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.